Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budan Ahmad Farel. Saya dari kelas 9A akan menceritakan sejarah berdirinya dan runtuhnya PKI di Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis tertua di Asia dan partai komunis terbesar yang tidak berkuasa di luar Uni Soviet dan Cina. Sejarahnya dimulai dengan terbentuknya Indi Sosial Demokratik Vereniging pada tahun 1914 di bawah pimpinan Snevely. Snevely adalah tokoh intelektual Marxis yang pada tahun 1909 menjadi ketua Persatuan Buruh Kereta Api dan Tram Belanda. Berkat keahliannya dalam menyebarkan pahamnya, Snevely berhasil menarik minat para tokoh muda dalam tubuh Sarekat Islam. Saat tersebut merupakan salah satu organisasi terbesar di Hindia Belanda, seperti Semaun dan Darsono. Oleh karena itu, Sarekat Islam terpecah menjadi dua golongan, yang dikenal dengan Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Tidak lama setelah perpecahan itu, pada tahun 1918, Snevely harus kembali ke Belanda setelah diusir oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena gerakan-gerakan dan paham-paham yang disebarkannya. Meski sebelum meninggalkan Hindia Belanda, Snevely kerap berhasil memindahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada dua tokoh Sarekat Islam tersebut. Seiring berjalannya waktu dan dengan mengikuti jiwa zaman, pada tahun 1924 Perserikatan Komunis Hindia berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada dekade awal pembentukannya, PKI menjadi organisasi radikal yang berhasil sebagai kekuatan anti kolonial. Namun gerakannya mulai meredup memasuki paruh pertama dekade 1920-an. Seiring dengan meningkatnya representasi pemerintah terhadap aktivis pergerakan, sekitar tahun 1925 muncul gagasan di kalangan para pemimpin PKI untuk memulai gerakan revolusi yang akan diawali dengan pemogokan pekerja buruh kereta api. Aksi ini diawali pada November 1926 dengan pemberontakan melawan pemerintah kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Akan tetapi, aksi tersebut berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial. Ribuan orang dibunuh, sekitar 13.000 orang ditahan. Kemudian 5.000 orang lainnya diasingkan, sekitar 4.500 orang di penjara, dan 1.308 orang dilaporkan diasingkan ke Boven di Gur. Akibat dari aksi ini, pada tahun 1927, Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebuah partai organisasi yang ilegal dan membuat aktivitas PKI menjadi terhenti setidaknya hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial. Setelah gagal aksinya pertama PKI pada 1927, musuh yang pada saat tersebut menjadi salah satu pemimpin memutuskan untuk mengasingkan diri ke Uni Soviet, dan di sana ia berhasil menjadi salah satu tokoh komunis internasional setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1948, musuh kembali ke Indonesia untuk menghidupkan kembali partai yang dulu ditinggalkannya. Musuh berhasil membangkitkan kembali PKI hingga mempunyai 30.000 anggota, yang sebelumnya hanya 3.000. Selain itu, ia juga berhasil menggabungkan PKI dengan partai-partai lain seperti Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI), dan Partai Buruh Indonesia (SWIP).
dengan kekuatannya yang berhasil digalang oleh musuh, muncul dengan gagasan tentang sebuah pergerakan pemberontakan untuk membayar kegagalan pada tahun 1927. Jika pada aksi sebelumnya mereka berhadapan dengan pemerintah kolonial, maka pada aksi 1928 mereka melakukan penandatangan secara terbuka terhadap pemerintah Republik Indonesia yang gerakannya berpusat di kota Madiun, Jawa Timur. Akan tetapi aksi ini kembali berhasil digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kegagalan ini membuat kembali mimpi buruk yang pernah dialami oleh PKI pada tahun 1927. Siapa sangka kegagalan peristiwa Madiun 1948 ternyata justru menjadi katalisator terjadi suksesi kepemimpinan di dalam tubuh PKI. Pada tahun 1950, tumpuk kekuasaan PKI diserahkan kepada generasi muda seperti D.N. Aidit, Nyoto, dan Soedisman. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit inilah PKI mencapai puncak kejayaannya, bahkan hingga menjadi salah satu partai terbesar di dunia. Aidit seringkali melakukan pendekatan kepada partai-partai kaum buruh dan tani. Selain itu, ia juga menjalin kerjasama dengan golongan non-komunis yang anti terhadap penjajahan. Karena strateginya tersebut, pada pemilu 1955, PKI berhasil menjadi salah satu partai terbesar keempat di bawah PNI, Masyumi, dan Partai NU. PKI kembali mendapatkan angin segar ketika pada tahun 1959 Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut disebutkan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang agresif dalam menentang neokolonisme dan imperialisme, yang mana hal tersebut membuat Soekarno sangat beruntung. Salah satunya pada jaringan internasional PKI untuk menghadapi negara-negara Neokolonial. Selain itu, di Masakom yang dicetuskan oleh Soekarno pada tahun 1961 juga menjadi titik kekuatan baru bagi PKI. Ketika posisi PKI terus menguat, sebuah peristiwa yang terjadi yang diduga kuat melibatkan PKI sehingga menjadi titik awal keruntuhan Partai Komunis tersebut. Pada tahun 1965, tepatnya 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira besar Angkatan Darat, yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Mas Widarto Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira besar Angkatan Darat, yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Mas Widarto Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat tersebut diduga dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu, Angkatan Darat melakukan penggagalan massa melalui ormas Islam dan partai-partai lainnya untuk memberantas PKI beserta para simpatisan hingga akar-akarnya. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Akibat adanya peristiwa ini, pada 5 Juli 1966, Jenderal Abdul Haris Nasution menerbitkan TAP MPRS nomor EKV
MPRS 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis Marxisme. Sejak saat itulah PKI beserta sayap-sayapnya menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang kemudian menjadi penanda runtuhnya PKI sebagai sebuah partai dan atau organisasi hingga saat ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada informasi yang kurang tepat dan akurat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.